Saya benar-benar bertemu dengan orang gila ini, Ji Kexendi. Kaisar Dewa Chanfu cukup frustrasi ketika dia berhadapan dengan Luo Feng, yang mengatakan bahwa membeli dan menjual itu gratis. Seperti kata pepatah, kekayaan dan kehormatan dicari dalam bahaya. Karena dia tidak bisa mendapatkan sebab dan akibat secara gratis, dia akan menjualnya dengan harga tinggi. Sayangnya, dia kalah taruhan, dan setelah kalah taruhan, dia bertemu dengan Kaisar Dewa Ji Ke yang gila. Kaisar Dewa Ji Ke melakukan segala sesuatunya tanpa tabu, dia gila. Kecuali untuk hal-hal yang dapat memancing kemarahan publik, seperti pembantaian, dia dapat melakukan apapun yang dia mau. Kaisar Dewa Chanfu tahu betul bahwa jika dia menunjukkan perlawanan, Kaisar Dewa Ji Ke mungkin akan menghancurkannya sampai mati. Ada aturan yang melarang pembunuhan di kota, tetapi aturan ini tidak ditetapkan oleh senior Yuan dan lainnya. Ini adalah aturan otonom yang dibuat oleh praktisi itu sendiri. Tidak peduli apakah itu 3.500 kota di alam suci 9 sungai atau 5 kota di alam suci ke-8, para praktisi sendirilah yang memiliki keputusan akhir tentang cara mengelola praktisi. Jadi ketika mereka yang berada di atas kadang-kadang melanggar aturan, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun. Luo Feng menakuti Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan 15 orang lainnya hanya dengan satu kalimat dan mereka dengan patuh membayar kompensasi sebesar 750 miliar kristal Hunyuan. Ketika Kaisar Ilahi Ji Ke beraksi, Kaisar Ilahi Chanfu bahkan tidak berani berpikir untuk melawan. Kaisar Ilahi Chanfu ini hanya lelucon. Dia tidak menjualnya dengan harga tinggi, tetapi direnggut oleh Kaisar Ilahi Ji Ke. Haha. Siapa yang membuatnya begitu serakah? Para praktisi di sekitar berceloteh dan membicarakannya, mereka semua menganggap Kaisar Ilahi Chanfu sebagai lelucon. Kaisar Chanfu berdiri di sana tanpa ekspresi. Meskipun dia merasa sangat malu, dia tidak ingin kehilangan kesempatan pencerahan publik Luo Feng. Dia juga seorang yang tercerahkan yang telah mencapai tingkat sumber semi murni. Khotbah di depan umum ini adalah kesempatan langka. Mungkin saya bisa menggunakan kesempatan ini untuk keluar dari kurungan ini. Kaisar Chanfu mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan menunggu dengan sabar. Setiap makhluk yang mencapai tingkat sumber semi murni ingin melompat keluar dari sangkar. Salam kepada Kaisar Dewa Luo Feng, Dewa Tao Longjiu dan Kaisar Dewa Ji Ke melangkah maju dan membungkuk. Pada saat ini, Kaisar Dewa Ji Ke tidak lagi terlihat gila, rambut dan jubahnya menjadi bersih dan rapi, bahkan auranya menjadi tenang dan terkendali. Ketika dia menyempurnakan garis keturunan, Hunyuan kelas dunia, dia sebenarnya tetap sadar, tetapi dia biasanya bertindak lebih memanjakan, secara aktif melampiaskan emosinya yang kacau, dan bahkan bertindak lebih jauh dengan menemukan sekelompok besar bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah untuk dibantai sesuka hati. Lagi pula, lebih baik melepaskan daripada menghalangi, dan sedikit melampiaskan akan membantunya mengendalikan diri dengan lebih stabil. Silakan duduk, kalian berdua. Luo Feng berkata dengan sopan. Orang ini jauh lebih kuat daripada makhluk puncak lainnya dan masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Kaisar Dewa Luo Feng, ini adalah harta rahasia hidup dan mati yang tidak sengaja aku peroleh. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku atas pertemuan pertama kita. Ucap Kaisar Dewa Ji Ke, dan tongkat tulang emas itu pun terlempar dari tangannya dengan sekali hentakan. Luo Feng sekilas mengenali bahwa ini adalah harta rahasia yang sama seperti sebelumnya. Jangan pedulikan, Kaisar Dewa Luo Feng. Para praktisi di dunia gelap ini saling bertarung dan merampok. Kaisar Dewa Ji Shike berkata sambil tersenyum, tanpa sedikit pun ekspresi aneh di wajahnya. Aku mengambilnya dari Dewa Kaisar Chanfu. Ini adalah sebab dan akibat antara dia dan aku. Dengan statusku, aku hanya mengambil satu harta darinya. Itu adalah berkahnya. Luo Naguanfeng mengambil tongkat tulang emas dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Ji Ke benar-benar lugas dalam tindakannya. Pada masa itu, makhluk hidup Sheng Hunyuan bertindak lebih gila dan sembrono. Kaisar Ji Ke menghela nafas, karena kamu telah memilih untuk memperbaiki garis keturunanmu, karaktermu harus sesuai dengan garis keturunanmu. Jalan garis keturunan tidak mudah untuk ditempuh, kata Longjiu Daojun di samping. Karena aku telah memilih jalan ini, aku tentu tidak akan menyesalinya, Ji Ke Gudi memandang Luo Feng. Kaisar Dewa Luo Feng, bisakah kau dan aku bertanding-tanding? Biarkan aku melihat seberapa kuat level tak terkalahkan itu. Mungkin aku bisa menggunakan ini untuk menggali lebih banyak potensi dalam garis keturunan Hunyuan. Pertarungan dapat memanfaatkan kekuatan garis keturunan Hunyuan.
Luo Feng mengerti maksudnya dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya denganmu." Long Jiu Daojun, Bo Xiu, Bai Yingwei dan Qi Zheng menonton dengan penuh minat. Dua orang yang akan bertarung ini keduanya sangat istimewa. Satu sisi mengolah garis keturunan Hunyuan, dan itu adalah garis keturunan Hunyuan kelas dunia. Pihak lain sudah tak terkalahkan. Tidak jauh, Luo Feng dan Kaisar Ji berdiri berhadapan. "Saudara Luo Feng, tolong kendalikan kekuatanmu dan jangan hancurkan guaku." Bo Xiu berkata sambil tersenyum. Ini adalah gua tempat mereka bertiga tinggal, tetapi tidak dapat menahan serangan acak Luo Feng dan anak buahnya. "Jangan khawatir." Luo Feng tersenyum tipis, dan dalam sekejap, lautan tak berujung muncul dari udara tipis di sekelilingnya, langsung menutupi sebagian besar taman, dan juga menyelimuti Kaisar Dewa Jike. Air laut yang bergelombang melilit Kaisar Ji ke seperti lapisan telur, membungkusnya dengan erat tanpa sedikit pun kekuatan yang keluar. "Angsa?" Long Lidao yang menonton terkejut. Luo Feng sangat menakutkan. Long Jiu Daojun sedikit bangga. Pertama, pikiran dan kemauannya telah melompat keluar dari kandang, sehingga ia dianggap tak terkalahkan. Kedua, dia adalah penguasa dunia sumber, jadi dia merasa agak unggul saat berhadapan dengan Kaisar Dewa Luo Feng dan Jike. Kekuatan air laut berwarna darah ini tampaknya terkekang, tetapi aku dapat merasakan bahwa kekuatannya setidaknya 100 kali lipat dari kekuatanku. Long Jiu Daojun terkejut. Bahkan jika aku menggunakan pikiranku untuk menekan Luo Feng, dia hanya dapat mengerahkan 20% atau 30% kekuatannya, tetapi dia masih dapat dengan mudah menghancurkanku. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa begitu kuat di dalam sangkar? Long Jiu Daojun bingung. Menonton dengan percaya diri. "Kaisar Dewa Luo Feng benar-benar kuat. Hahaha, silakan coba gerakanku." Kaisar Dewa Ji benar-benar merasakan kekuatan mengerikan dari air laut yang tak berujung. Kekuatan yang dahsyat ini bahkan membuatnya merasa putus asa. Tidak mungkin dia bisa bertarung. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar, tetapi terlebih lagi, kegilaan di hati Kaisar Dewa Ji menjadi lebih kuat. Dia tidak lagi menekan keinginan garis keturunannya tetapi menyatu dengannya, melepaskan kekuatannya sendiri sepenuhnya. Jike Shen, dengan tangan kosongnya, menyebabkan air laut yang tak berujung meledak terus-menerus. Ledakan. Selama pertarungan, Kaisar Dewa Ji melambaikan tangan kanannya dan berubah wujud menjadi seekor ular raksasa berwarna-warni. Ular raksasa itu berenang dan mengaduk air laut. Kekuatan Peng Pai cukup untuk menghancurkan dunia. Dia menghentakkan kakinya dan berubah menjadi pilar surga yang besar untuk menekan keempat penjuru. Kekuatan setiap gerakannya sungguh menakjubkan. Kaisar Dewa Ji hanya mengerahkan sebagian kekuatan, garis keturunan Hunyuan kelas dunia, dan hanya menunjukkan sedikit karakteristik. Luo Feng tahu dalam hatinya bahwa eksplorasi Kaisar Dewa Ji terhadap potensi garis keturunan masih jauh dari cukup. Jika garis keturunan Hunyuan kelas dunia digali cukup dalam, bahkan jika hanya sebagian kecil potensinya yang dilepaskan, Kaisar Dewa Ji dapat melompat keluar dari kandang dan menjadi bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Terlalu lemah, terlalu lemah. Atau mungkin aku terlalu kuat. Luo Feng berpikir dalam hati. Meskipun tubuhnya yang besar dengan cadangan energi 1,2 miliar kali sekarang hanya dapat mengendalikan 120 juta kali energi dengan sempurna, kekuatannya telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi daripada saat dia bertarung melawan Kaisar Dewa Kekosongan Rahasia dan anak buahnya. Ledakan kekuatan dari pemanfaatan cadangan energi 1,2 miliar kali dalam tubuhnya tidak memengaruhi dirinya dan Kaisar Dewa Runtuhan Rahasia. Ketika mereka bertarung, mereka berada satu tingkat lebih tinggi dari level puncak, dan sekarang mereka merasa satu atau dua tingkat lebih tinggi. Tapi mereka masih terjebak di dalam kandang. Luo Feng mendesah diam-diam. Tidak peduli berapa banyak nyawa yang ada di dalam sangkar, mereka hanyalah semut di hadapan nyawa Hunyuan tingkat tinggi. Ledakan. Luo Feng memikirkan banyak hal sambil menekan Kaisar Dewa Ji. Kaisar Dewa Ji meledak dengan gila, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa mengguncang lautan darah yang tak berujung. Kesenjangan antara kedua pihak terlalu besar. Pada akhirnya, seluruh tubuh Kaisar Dewa Ji kembali normal, dan auranya sepenuhnya terkendali. Senang sekali bisa bertarung. Kaisar Ilahi Ji berkata dengan napas tertahan, tetapi dibandingkan dengan Kaisar Ilahi Luo Feng, jaraknya terlalu besar. Aku jauh dari menjadi lawannya. Luo Feng menyingkirkan lautan darah yang tak berujung itu dengan pikirannya, dan tidak ada satupun bunga atau tanaman di taman itu yang rusak.
Aku tidak tahu apakah hantu ini tak terkalahkan. Seru Long Jiu Dao Jun. Pada saat ini, dia juga memahami bahwa ada 3 tingkatan kekebalan. Yang pertama adalah pikiran akan melompat keluar dari sangkar. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan garis keturunan Hunyuan kelas dunia sampai batas tertentu. Yang ketiga adalah perpaduan setengah Hunyuan. Melompat keluar dari kandang dengan pikiran memang merupakan tingkatan kekebalan yang paling umum dan paling lemah dari ketiga tingkatan tersebut. Luo Fengxiu ini tidak mengolah garis keturunan, dia mengolah jalur fusi, tebak Long Jiu Dao Jun, tapi mengapa dia belum dibimbing? Luo Feng, Long Jiu Dao Jun, Ji Kexuan di Bosiu, Bai Yin Chi Zheng dan 6 lainnya duduk satu persatu. Kaisar Dewa Luo Feng, kau juga bisa datang dan melihat. Kaisar Dewa Ji Ke bertanya langsung, meskipun aku telah mengolah garis keturunan Hunyuan kelas dunia ke dalam tubuhku, aku hanya dapat memanfaatkan sejumlah kecil potensi dan tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari kurungan itu. Aku ingin tahu apakah Kaisar Dewa Luo Feng memiliki aturan dan metode? Apakah dia harus memurnikan darah Hunyuan ke dalam tubuhnya terlebih dahulu sebelum mengeksplorasi potensinya? Luo Feng bertanya balik, tidak bisakah dia terlebih dahulu mempelajari darah Hunyuan dengan saksama untuk menyelidiki misterinya dan memahami esensinya sebelum memurnikannya? Bosiu dan yang lainnya mendengarkan dengan saksama. Sulit bagi mereka untuk melompat keluar dari kandang. Jika jalur garis keturunan dapat memungkinkan mereka mencapai tujuan ini, mereka tentu akan bersedia mencobanya. Kaisar Ji Ke mengangguk dan berkata, rute garis keturunan secara kasar dapat dibagi menjadi 2 kategori. Jenis pertama adalah memurnikan darah dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh dan kemudian memanfaatkan potensi darah. Ini juga cara hidup alami Hunyuan. Tipe kedua adalah apa yang dikatakan Kaisar Luo Feng, bukan untuk memahami misteri yang terkandung dalam darah Hunyuan terlebih dahulu, dan kemudian memurnikannya setelah mempelajari esensinya, sehingga kekuatan darah yang dahsyat dapat dikerahkan secara alami. Kaisar Ji Ke melanjutkan, tetapi kesulitan kedua tipe ini terlalu tinggi. Bahkan jika Anda mempelajari darah Hunyuan tingkat tinggi, meskipun Anda dapat menggunakan harta yang dipertukarkan di istana Hunyuan yang besar untuk melihat semua misteri darah Hunyuan tingkat tinggi, tidaklah mudah untuk mempelajarinya secara menyeluruh. Memang sulit. Long Jiu Dao Jun juga berkata, garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi mungkin mengandung lebih dari selusin misteri Daoqi. Namun, berapa banyak yang dapat kita pahami dan seberapa banyak yang dapat kita pahami? Luo Feng mengangguk tanda mengerti. Benar saja, kehidupan alamiah Hunyuan lahir dari ruang Hunyuan yang tak terbatas. Jadi denyut darah mereka mengandung berbagai tao, seperti skala darah menara bintang. Luo Feng telah mengamati beberapa rahasia kehidupan. Pola tersebut berjumlah 43, pola jenis penghancuran berjumlah 9,2, dan jenis yang tersisa bahkan lebih banyak lagi. Jadi meskipun akumulasi kehidupan dan kehancuran Luo Feng sangat mendalam, penelitian utamanya hanya sekitar 43. Masih banyak bidang yang tidak dikuasai Luo Feng dengan baik. Aku ahli dalam 2 jalan, tak terbatas, dan hidup. Tapi aku baru mencapai setengah tingkat api penyucian. Ji Kexuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah menemukan yang paling cocok untuk kita. Garis keturunan api penyucian tingkat tinggi, yang terdiri dari 50% kehidupan dan 30% tak terbatas. Namun, banyak dari misteri ini hanya dapat dipahami setelah melompat keluar dari kandang, dan aku hanya dapat memahami sebagian saja. Anda tahu bahwa seseorang harus memahami 70% garis keturunan militer sebelum dapat sepenuhnya disempurnakan. Kaisar Dewa Ji Ke memandang Luo Feng. Seberapa mudah memahami 70%? Aku bahkan tidak bisa memahami 70% dari garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi. Jalan untuk memahami darah terlalu dalam dan pemahamanku masih jauh dari cukup. Jadi jalan, menjelajahi potensi darah, cocok untukku, kata Kaisar Dewa Ji Ke. Long Jiu Dao di samping berkata, sejauh yang aku tahu, mereka yang melompat keluar dari kandang dengan bantuan garis keturunan hampir semuanya mengandalkan potensi garis keturunan. Adapun mereka yang dapat memahami esensi garis keturunan, hanya 1 dari 10.000 yang dapat melakukannya. Luo Feng bersenandung. Dengan garis keturunan Hunyuan tingkat rendah, dia dapat sepenuhnya memahami misteri kehidupan dan kematian. Jauh lebih sulit untuk memahami garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi sendiri. Namun, dia telah memahami lebih dari 70% dari 3 jenis garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi. Mereka adalah bayangan api langit, binatang neraka, dan binatang perampok. Jenis kehidupan mencakup sekitar 50%, dan jenis kehancuran mencakup sekitar 30%. Faktanya, makhluk apapun yang lahir dengan asal-usul kehidupan akan memiliki rahasia jenis kehidupan dalam garis keturunannya. Polanya beda,
hanya proporsinya saja yang berbeda. Bayangan api langit, Luo Feng hampir sepenuhnya memahami dua aspek penghancuran dan pemusnahan kehidupan. Jadi pemahamannya tentang seluruh garis keturunan telah melampaui 70%. Dia yakin bahwa dia bisa langsung mengandalkan ini untuk menjadi bentuk kehidupan chaotic origin tingkat tinggi. Kekuatan hidup Nether Prison Beast menyumbang 40%, dan kehancurannya menyumbang 40%. Ini juga merupakan objek pemahaman Luo Feng. Pemahamannya terhadap seluruh garis keturunan telah melampaui 70%. Binatang malapetaka itu adalah bayangan binatang malapetaka yang pernah dilihat Luo Feng di benua asal. Binatang malapetaka itu terutama ditujukan untuk menghancurkan manusia. Kehancuran menyumbang lebih dari 50%, dan nyawa menyumbang sekitar 30%. Pemahaman Luo Feng terhadap garis keturunan sumber berlumpur ini relatif lancar, dan tingkat pemahaman seluruh garis keturunan melebihi 70%. Jika aku mau, aku bisa menjadi makhluk hunyuan tingkat tinggi kapan saja. Aku bahkan bisa memilih untuk mengintegrasikan ketiga garis keturunan ke dalam tubuhku dan memanfaatkan potensi penuh mereka. Luo Zhoufeng bahkan punya firasat bahwa ketiga garis keturunan hunyuan tingkat tinggi ini semuanya sangat kuat pada level yang sama. Jika dia dapat menyatukan ketiga garis keturunan ini dan memanfaatkan potensi penuhnya, dia mungkin dapat langsung mencapai batas kehidupan hunyuan tingkat tinggi. Mungkin masih ada kesempatan untuk menembus batas dan bergegas menuju tingkat kehidupan hunyuan kelas dunia. Saya mendengar bahwa rute garis keturunan memiliki banyak konsekuensi. Luo Feng tidak tahu banyak, tetapi ini adalah fakta yang diakui oleh semua orang di dunia kultivasi. Meskipun jalur garis keturunan memiliki potensi yang tinggi, namun juga memiliki masalah yang tidak ada habisnya. Rute pencerahan adalah pilihan terbaik. Kaisar Jike. Pemuda berjubah merah itu tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Kami juga berencana untuk mengolah garis keturunan kami. Aku ingin tahu apa perbedaan antara memurnikan garis keturunan hunyuan kelas dunia dan garis keturunan hunyuan tingkat tinggi ke dalam tubuh." Ada banyak orang di alam sen kegelapan yang telah mengolah garis keturunan hunyuan tingkat tinggi, dan mereka sangat berpengalaman, tetapi hanya ada satu orang di alam sen kegelapan yang telah mengolah garis keturunan hunyuan kelas dunia. Kalian semua harus tahu ini. Kaisar Dewa Ji kebiasaannya tidak peduli, tetapi saat ini, dia tidak menyembunyikannya, berkata, rute garis keturunan umumnya diketahui memiliki dua bahaya tersembunyi yang besar. Salah satunya adalah pengaruh kemauan garis keturunan, dan yang lainnya adalah distorsi persepsi garis keturunan. Kognisi diri juga merupakan semacam polusi ingatan. Semua orang di sini, dengarkan. Luo Feng juga cukup tertarik. Dia hanya tahu sedikit tentang rute garis keturunan. Sebagian besar praktisi di alam sen kegelapan menukarkan garis keturunan asal chaotic tingkat tinggi. Kaisar Dewa Jike berkata, bahkan ada yang menggabungkan beberapa garis keturunan ke dalam tubuh mereka, tetapi pada kenyataannya, setiap garis keturunan tambahan akan memunculkan metode garis keturunan tambahan. Yang terbaik adalah menghususkan diri pada satu garis keturunan. Ji Chun, sang Kaisar Dewa, berkata, itulah sebabnya aku beralih ke garis keturunan hunyuan kelas dunia. Bahkan jika aku menjadi makhluk hunyuan tingkat tinggi di masa depan, aku masih dapat menghususkan diri dalam garis keturunan ini untuk memengaruhi makhluk hunyuan kelas dunia. Namun, garis keturunan hunyuan kelas dunia lebih kuat, polusi ingatan lebih kuat, dan lebih sulit untuk memanfaatkan potensi. Mungkin aku membuat pilihan yang salah. Kaisar Ilahi Ji berkata dengan nada meremehkan, mungkin garis keturunan chaotic origin tingkat tinggi lebih cocok untukku. Aku tidak cukup mengenal diriku sendiri. Jelas tidak baik untuk menggabungkan beberapa garis keturunan, tanya Yao Luo Feng. Ada juga yang bisa menggabungkan beberapa garis keturunan. Long Jiu Dao Jun juga berkata, mereka yang telah mempelajari misteri garis keturunan dan telah memperoleh pemahaman mendalam tentangnya bahkan dapat menggabungkan beberapa garis keturunan menjadi satu, membentuk garis keturunan yang lebih kuat dan dengan demikian mencapai hunyuan kelas dunia. Jantung langka semacam ini harus menembus garis keturunan untuk mengintegrasikan berbagai jenis. Kaisar Ji memandang Bo Xiu, Bai Yinchi dan yang lainnya. Jika kalian bertiga beralih ke kultivasi garis keturunan, kalian harus fokus pada spesialisasi. Bo Xiu dan 3 orang lainnya mengangguk. Kaisar Ilahi Luo Feng. Ji menatap Luo Feng dan berkata, aku menemui kendala besar dalam mengeksplorasi potensi garis keturunanku. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberiku beberapa saran. Aku tidak tahu sebanyak kalian berdua tentang garis keturunan. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Begitu Long Jiuji mendengarnya, dia langsung menebak.
Kaisar Dewa Luo Feng ini seharusnya menjadi jalur perpaduan jalur ketiga dari 3 jalur tak terkalahkan karena 2 jalur pertama akan sangat memperhatikan informasi kultivasi garis keturunan dan akan mengumpulkan cukup banyak informasi. Kaisar Dewa Luo Feng, saya yakin Anda pasti telah mempelajari garis keturunan Hunyuan dan mempelajari banyak materi. Kaisar Dewa Jike bertanya, jika kamu mempraktikkan garis keturunan Hunyuan, bagaimana kamu akan memanfaatkan potensi garis keturunanmu? Long Jiubo, Xiu Baiyinci dan yang lainnya juga mendengarkan. Ide-ide kultivasi dari orang yang tak terkalahkan juga akan menyentuh mereka. Jika saya menemukan garis keturunan Hunyuan yang cocok dan mengamati pola rahasianya secara terperinci, saya akan mempelajarinya dengan saksama untuk waktu yang cukup lama sebelum mengintegrasikannya ke dalam tubuh dan mengamati dampak misteri garis keturunan tersebut pada tubuh. Berdasarkan perubahan dalam tubuh, saya dapat menyimpulkan secara terbalik kegunaan pola rahasia garis keturunan ini. Menggabungkan keduanya akan meningkatkan pemahaman saya tentang garis keturunan. Akhirnya, kita akan mengikuti praktik yang paling umum di dunia kultivasi untuk mengeksplorasi potensi garis keturunan dari naluri garis keturunan, kata Luo Feng. Saya telah mencoba memahaminya, tetapi saya tidak dapat memahaminya. Kaisar Ilahi Jike menggelengkan kepalanya. Luo Feng juga mengerti. Bahkan Kaisar Ilahi Jike tidak dapat memahami garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi. Saya khawatir garis keturunan Hunyuan kelas dunia tidak dapat dipahami sama sekali. Saya pernah mendengar bahwa, jika keinginan pikiran dapat melompat keluar dari sangkar, maka ia dapat menekan keinginan garis keturunan sampai batas tertentu, dan memanfaatkan potensi garis keturunan ke tingkat yang lebih dalam, kata Luo Feng. Tetapi pikiran dan kemauanku tidak bisa keluar dari sangkar. Anak ajaib Jike tidak berdaya. Apakah ada cara yang bagus untuk keluar dari pikiran Fan Ben? Untuk mencapai tingkat kultivasiku, pikiranku telah melalui banyak cobaan. Long Jiu mengambil alih dan berkata, hanya ada satu cara untuk meningkatkan tekad pikiran. Peningkatan pencerahan akan menghasilkan peningkatan tekad pikiran. Tetapi tahu saya tidak dapat ditingkatkan. Kaisar Jike memandang Luo Feng. Tahukah Anda bahwa bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi juga memiliki ukuran yang berbeda-beda? Luo Feng berkata langsung, mengapa yang super besar itu bisa mempertahankan ukuran sebesar itu? Anda tahu akar permasalahannya. Long Jiu Jike, Bo Xiuyan Baiyin, dan Qi semuanya merasakan sesuatu di hati mereka. Mereka semua mengetahui informasi tentang garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi yang tersembunyi di istana Hunyuan yang besar dan mengetahui perbedaan ukuran tubuh. Mereka sangat besar, dan alasan mengapa kesadaran spiritual mereka dapat mengendalikan tubuh sebesar itu adalah karena mereka memiliki sistem kesadaran spiritual khusus. Luo Feng berkata, ia jauh lebih misterius dan efisien daripada kesadaran normal kita. Anda dapat mempelajari garis keturunan Hunyuan tingkat lanjut, menyingkirkan gangguan misterius lainnya, dan berspesialisasi dalam mempelajari sistem kesadaran spiritual. Luo Feng menjelaskan, belajarlah lebih banyak dan kumpulkan pengalaman. Kesadaran spiritualmu akan menjadi lebih kuat, dan akan lebih mudah untuk menembus keinginan spiritualmu. Luo Feng bisa merasakan bahwa peningkatan sistem kesadaran spiritualnya membuat kesadaran spiritualnya tumbuh pesat, dan tekadnya juga sedikit berubah. Dia bahkan merasa bahwa dia akan segera menerobos. Itulah sebabnya Luo Feng keluar dari pertapaannya untuk mencari sentuhan jiwanya. Untuk mempelajari garis keturunan Hunyuan tingkat lanjut, kita juga harus menghilangkan gangguan misterius lainnya. Kelima orang yang hadir sedikit bingung setelah mendengar ini. Jike tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya tidak dapat membedakan mana yang khusus dalam sistem spiritual dan mana yang misteri lainnya. Saya hanya merasa pola rahasia ini berantakan. Saya bahkan tidak dapat membedakan Dao yang saya kuasai. Darah Hunyuan tingkat tinggi terlalu sulit. Long Jiu Daojun juga berkata, kita masih bisa mengklasifikasikan misteri darah Hunyuan tingkat rendah ke dalam berbagai kategori dan mempelajarinya dengan cermat. Luo Feng menggelengkan kepalanya pelan, jantung garis keturunan Hunyuan tingkat rendah tidak memiliki sistem kesadaran spiritual yang kuat. Kalimat ini membuat Jike, Kaisar Dewa, Bo Xiu dan yang lainnya sangat kecewa. Tidak ada jalan pintas di jalan kultivasi. Apa yang disebut tubuh kesadaran spiritual membutuhkan analisis mendalam terhadap garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi hanya untuk mempelajarinya. Mereka dapat mencapainya dengan memisahkan garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi dan mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori. Jika mereka menghabiskan lebih banyak waktu, mereka dapat mempelajari secara menyeluruh garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi yang cocok untuk mereka dan menjadi kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Saya tidak memiliki cukup kemauan, pemahaman, atau bahkan kemampuan untuk memanfaatkan potensi garis keturunan saya. Bagaimana saya bisa keluar dari kandang? Kaisar Dewa Jike menggelengkan kepalanya.
Bo Xiu, Bai Yinchi dan yang lainnya juga mengerti bahwa untuk melompat keluar dari kandang dengan bantuan darah, setidaknya 1 dari 3 kondisi harus dipenuhi: kemauan keras, pemahaman, dan eksplorasi. Kemampuan darah mungkin yang terakhir, diantaranya menjelajahi kemampuan darah yang relatif ilusi. Kaisar Luo Feng. Tuan Tao Longjiu bertanya, "Saya ingin bertanya apakah ada cara untuk memahami Dao yang tidak saya kuasai?" "Untuk memahami Dao yang tidak kamu kuasai?" Luo Feng bertanya dengan heran, "Jika kamu tidak kuasai, mengapa repot-repot menghabiskan begitu banyak waktu untuk berfokus pada apa yang kamu kuasai?" Seperti halnya cara material, Luo Feng merasa bahwa dirinya juga memiliki beberapa bakat. Jika tidak, dia tidak akan mampu menemukan tubuh dewa yang indah. Tetapi jelaslah bahwa ia paling ahli dalam 2 jalur kelahiran dan kematian, dan efisiensinya pun paling tinggi. Apakah ada cara? Longjiu Daojun bertanya. Dia telah menanyakan pertanyaan ini kepada banyak praktisi. Dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk meminta nasihat. Luo Feng berpikir sejenak sebelum berkata, "Tidak ada jalan pintas menuju pencerahan. Hanya ada satu cara, yaitu mengumpulkan pengetahuan. Jika kamu tidak dapat memahaminya, itu berarti akumulasi pengetahuanmu tidak cukup." Longjiu Daojun mengangguk. "Bo Xiu, pergi dan biarkan kedua teman itu masuk." Luo Feng berkata sambil tersenyum. "Yang satu bernama Kaisar Dewa Angin Api, yang satu lagi bernama Kaisar Dewa Petir." Bo Xiu langsung mengetahuinya begitu mendengarnya. Dia tahu dari penguasa istana Yuanxiang bahwa Luo Feng berasal dari benua asal, dan dia juga tahu tentang beberapa kaisar dewa yang berasal dari benua asal. Pada saat ini, lebih dari 100.000 praktisi telah berkumpul di taman di depan gua, menunggu Kaisar Ilahi Luo Feng yang tak terkalahkan untuk membahas Dao. Leluhur Angin Api dan leluhur Guntur ada di sudut. Di alam suci kegelapan, mereka dianggap memiliki kekuatan paling rendah dan lokasi paling terpencil. Kaisar Dewa Angin Api, Kaisar Dewa Petir. Tiba-tiba, disertai dengan sebuah suara, lebih dari 100.000 mata praktisi tertuju pada Kaisar Dewa Bo Xiu. Semua orang tahu bahwa salah satu dari 3 pengikut Luo Feng Shen Yimo yang tak terkalahkan adalah Bo Xiu. Kebaikan. Leluhur Angin Api dan leluhur Guntur sedikit tercengang. Apakah dia meneleponnya? Setidaknya ada beberapa ratus orang yang bergelar Kaisar Dewa Petir di alam suci kegelapan, jika tidak ribuan. Mungkin itu hanya duplikat. Namun 2 nama Kaisar Dewa Angin Api dan Kaisar Dewa Petir dapat dipanggil secara bersamaan. Dia memanggil kita. Leluhur Angin Api dan leluhur Guntur telah melihatnya, melihat Kaisar Dewa Bo Xiu terbang mendekati mereka. Kaisar Dewa Luo Feng mengundang kalian berdua untuk masuk. Kaisar Dewa Bo Xiu tersenyum. Lagi pula, mereka berasal dari kampung halaman yang sama dengan Kaisar Dewa Luo Feng, jadi mereka harus bersikap sopan. Oke. Leluhur Yan Feng dan leluhur Lei Tingwan telah mengalami banyak hal, tetapi pada saat ini, di bawah tatapan lebih dari 100.000 praktisi, dan yang terlemah di antara para praktisi ini sama kuatnya dengan mereka secara alami berada di bawah tekanan besar. Semua orang memperhatikan saat mereka dituntun ke taman dalam. Mengapa Kaisar Ilahi Luo Feng memanggil mereka berdua? Sekilas aku bisa tahu bahwa salah satu dari mereka adalah praktisi garis keturunan asal yang setengah murni, dan yang lainnya adalah Kaisar Ilahi tahap akhir yang telah mencapai pencerahan. Mengapa mereka dipanggil? Dengan begitu banyak makhluk hebat di sini, sekarang giliran mereka. Apa kau tidak mendengarnya? Luo Feng Shentilah yang berinisiatif mengundang mereka. Kaisar Ilahi Ming Luo Feng sudah mengenal mereka. Para praktisi sedang berdiskusi. Di taman, leluhur Angin Api dan leluhur Guntur berjalan ke taman yang luas ini. Taman ini jauh lebih besar dari gua yang mereka beli. Meskipun mereka juga memiliki beberapa sisa kehidupan khusus dan harta lainnya, mereka dapat dianggap kaya, tetapi mereka lemah. Di alam sen kegelapan, setiap pengeluaran harus diperhitungkan dengan cermat, jadi wajar saja jika mereka berusaha sebisa mungkin menghemat biaya perumahan. Saudara Luo Feng dan yang lainnya ada di sini, kata Bo Xiu. Leluhur Yan Feng dan leluhur Lei Cheng melihat seorang pria berpakaian hitam dan berambut hitam duduk di kursi tengah, dengan Longjiu Daojun dan Ji Keshendi duduk di bawah. Bo Xiu, Bai Yinchi dan 3 orang lainnya duduk di tepi. Pria berambut hitam berpakaian hitam itu menoleh. Leluhur Yan Feng, leluhur Lei Ting, lama tidak berjumpa. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Leluhur Angin Api dan leluhur Guntur tiba-tiba merasakan tekanan besar. Hatiku bergetar. Kaisar Dewa Luo Feng cukup memanggilku Yan Feng. Kaisar Dewa Luo Feng,
Nama asliku yang paling awal adalah Suma, panggil saja aku Suma. Leluhur api angin dan guntur segera berkata. Hahaha. Luo Feng juga tertawa dan memperkenalkan, hanya ada beberapa kaisar dewa dari kampung halamanku, alam sumber. Di alam suci kegelapan, ada 3 dari kami, Yan Feng Leiting dan aku. Sebenarnya, mereka berdua adalah pendahuluku. Jadi kita berasal dari kampung halaman yang sama. Jika Kaisar Dewa, Long Jiu Dao Jun, juga mengingat nama Yan Feng Leiting. Saat ini, leluhur api angin dan leluhur guntur, 2 praktisi yang tidak mencolok di alam suci kegelapan, dengan cepat diselidiki oleh berbagai pasukan intelijen di alam suci kegelapan. Nama mereka juga dengan cepat dikenal oleh banyak praktisi. Keterampilan mereka sesungguhnya rata-rata tetapi tidak luar biasa sama sekali, karena mereka berasal dari kampung halaman yang sama dengan Kaisar Dewa yang tak terkalahkan Luo Feng.